asal usaha bisnis kerupuk ikan. Latar belakang kenapa kami memilih kerupuk ikan sebagai pilihan usaha, karena di wilayah Indonesia termasuk Jepara merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi penangkapan ikan yang sangat besar, sehingga usaha-usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil laut itu masih sangat potensi dan masih terbuka luas. Di samping itu, kerupuk ikan merupakan makanan kesukaan masyarakat di wilayah Indonesia. Jadi masyarakat kita itu kalau makan pasti akan mencari kerupuk. Tanpa kerupuk itu rasanya ada yang kurang, sehingga ini memiliki peluang besar bagi kita untuk mencukupi kebutuhan yang disukai oleh masyarakat. Konsep usaha memiliki aspek ekonomis karena bisnis yang disukai masyarakat itu sangat menguntungkan, peluang pasar terbuka luas, dan sekaligus bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar usaha yang akan kita laksanakan. Di samping itu juga memiliki aspek sosial karena usaha kita itu nanti bisa menyerap banyak tenaga kerja, di samping juga ramah lingkungan. Visi dan misi usaha, visi kita ingin menjadikan perusahaan penghasil kerupuk yang bermutu secara kualitatif, kuantitatif, mandiri, dan lain sebagainya. Permintaan sebagai strategi pemasaran, karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap kerupuk itu menyebabkan tingginya pula permintaan kebutuhan dari masyarakat. Sementara strategi penawarannya dengan berlimpahnya bahan baku yang ada di wilayah pesisir dan tidak tergantungnya pada musim karena berkembangnya teknologi, itu menyebabkan usaha ini sangat menarik dan potensial untuk kita laksanakan. Aspek pemasarannya, harga kerupuk itu cenderung stabil, tidak terlalu terpengaruh dengan adanya perubahan musim. Bahkan karena musim corona sekalipun, harga kerupuk itu cenderung stabil, ada di kisaran Rp6.000 per kilogram. Sementara pemasarannya kita nanti bisa kita membuka unit anak usaha penggorengan. Jadi di samping usaha kerupuk yang berhenti pada kerupuk mentah, itu juga kita menyediakan pilihan bagi masyarakat yang menginginkan kerupuk siap saji. Di samping itu tentu nanti akan kita distribusikan ke agen dan pengecer untuk disampaikan langsung kepada konsumen. Kemudian lokasi usaha yang akan kita laksanakan, kita pilih nanti lokasi yang berdekatan dengan pantai, yang nanti akan memastikan kebutuhan bahan baku mudah untuk terpenuhi. Fasilitasnya nanti kita membutuhkan bangunan yang memadai dan juga lapangan atau tanah lapang yang mencukupi sebagai lahan untuk menjemur. Nanti peralatan yang kita butuhkan, baik peralatan tradisional maupun peralatan pendukung modern, itu relatif mudah dan murah, jadi tidak sulit untuk kita cari. Kemudian bahan bakunya ikan tenggiri, ikan pipih, ikan rucah, dan lain sebagainya itu banyak sekali, berlimpah di wilayah pesisir, jadi tidak akan menyulitkan. Soal tepung tapioka, tepung terigu, telur, bumbu, dan sebagainya itu juga mudah ada di mana-mana, gampang untuk kita penuhi. Aspek keuangannya itu kita juga siap untuk merencanakan periode proyek dari usaha kita tetapkan selama 5 tahun periodisasi, tanah dan sebagainya nanti teman-teman bisa melihat pada daftar yang sudah kami susun ini. Biaya investasi yang kita butuhkan meliputi biaya perizinan, sewa tanah, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan tabel investasi ini senilai Rp299.399.000. Kemudian biaya operasional yang kita butuhkan, biaya bahan baku, bahan pembantu, peralatan, dan lain-lain sesuai dengan tabel ini. Selama 1 tahun kita membutuhkan biaya operasional Rp711.298.900. Ini selama setahun.
Ketika nanti selama 1 bulan kita sudah bisa memutarkan operasional, maka kita tidak harus menyiapkan dana sebesar ini di awal, nanti sesuai dengan perputaran. Kemudian kebutuhan dana investasi dan modal kerja, dari dana investasi kemudian dana modal kerja, yaitu kita membutuhkan total dana 374.212.568. Ini kita persiapkan dari dana kredit pinjaman pihak ketiga sebesar 261 sekian juta rupiah, dan kita menyiapkan dana sendiri sebesar 112.263.771 rupiah. Dana yang tidak terlalu besar untuk kita persiapkan. Mari segera kita laksanakan. Proyeksi produksi pendapatan kotor kita selama setahun itu kita proyeksikan sebesar 1.061.568.000 rupiah. Hasil proyeksi rugi laba kita tahun pertama kita proyeksikan 144 juta sekian rupiah. Nanti setiap tahun akan berkembang dan akan meningkat, sehingga rata-rata tiap tahun selama 5 tahun itu kita mendapatkan setiap tahun 196 juta sekian rupiah. Jadi profit margin rata-rata per tahun itu 18,46%, jauh di atas persentase pinjaman di bank. Break even point itu kita perkirakan selama 3 tahun 11 bulan nanti kita bisa mengembalikan semua modal yang kita keluarkan. Jadi dari tabel di atas itu kita tahu bahwa waktu pengembalian biaya kita 3 tahun 11 bulan. Dengan demikian usaha ini sangat layak untuk dilaksanakan karena jangka waktu pengembalian investasi lebih kecil dari periode proyek yang kita tetapkan selama 5 tahun. Baik, demikian teman-teman paparan usaha bisnis ikan. Silahkan mencoba, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.